Hari ini TNI Angkatan Laut menutup proses pembongkaran pagar laut yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu lalu. Dari 30,16 kilometer, pagar laut ini tersisa 1 kilometer yang diselesaikan oleh nelayan secara mandiri. Menurut rencana, Kamis hari ini pembongkaran pagar laut dinyatakan selesai. Sisa pagar laut sepanjang 1,36 km akan diserahkan TNI Angkatan Laut pada warga dan nelayan setempat untuk dibongkar mandiri dan ditargetkan hari ini seluruh pagar laut akan selesai dibongkar. Pembongkaran pagar laut sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali untuk membantu warga nelayan di wilayah Tangerang yang terdampak langsung pagar laut itu. Yang tadi kita lihat juga sangatlah rapat, kemudian kedalamannya bisa mencapai 2,5 bahkan lebih, tertanam di bawah, itu pun sudah ada karang-karang yang itu juga mempersulit untuk pencabutan. Ombak, kemudian kedangkalan yang tadi disampaikan sehingga perahu atau sea riders atau perahu karet kita atau kapal nelayan kandas. Ini kendala-kendala yang alhamdulillah dapat diatasi sehingga waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 11 hari dengan hari ini, hanya selisih 1 hari. Alhamdulillah hingga hari ini seluruh aktivitas nelayan kita harapkan ke depan sudah mulai berjalan lagi, melaut dan carilah ikan sebanyak-banyaknya. Informasi terkini soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Septa Yoga di lokasi pembongkaran pagar laut. Ariel, untuk saat ini ada 1 km lebih lagi pagar laut yang akan dibongkar oleh nelayan secara mandiri. Lalu bagaimana dengan sisa 1 km ini dan bagaimana dengan proses pembongkaran hingga siang hari ini? Ada kabar rekam. Ya Juno, benar sekali memang berdasarkan data dari hari lalu bahwa tersisa 1 km pagar laut yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang ini. Namun memang sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi dari pasukan TNI Angkatan Laut bersama dengan perwakilan nelayan masih berupaya untuk melakukan pencabutan, dan memang dari TNI Angkatan Laut sendiri mengatakan bahwa nantinya berharap bahwa dari 1 kilometer tersebut akan dicabut hingga selesai, dan hal ini bertujuan untuk membantu dari para nelayan agar dapat melaut kembali seperti biasa tanpa ada gangguan dengan adanya pagar laut tersebut. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para nelayan, dengan adanya pagar laut ini cukup mengganggu mereka ketika melakukan melaut. Dengan adanya pembongkaran dalam kurang lebih 1 bulan ini yang dilakukan oleh pasukan TNI Angkatan Laut, KKP, Bakamla, dan beberapa pihak terkait lainnya, para nelayan pun merasakan senang karena mereka cukup terbantu, yang dimana nantinya mereka bisa melakukan melaut seperti biasa kembali. Dan memang sebelumnya pada hari Rabu lalu dari TNI Angkatan Laut berhasil melakukan pencabutan sepanjang 3,9 km, yang dimana 2,9 km berada di wilayah Tanjung Pasir dan 1 km di wilayah Kronjo. Dan hari ini masih dilakukan proses pencabutan dan nantinya ditargetkan pada pukul 12 siang akan diakhiri proses pencabutan tersebut, yang dimana berharap bahwa pencabutan dapat dilaksanakan hingga selesai, yang dimana memang total keseluruhan pagar laut tersebut terbentang 30,16 km. Kembali studio. Ya, untuk saat ini bagaimana dengan pengawasan untuk pagar laut tidak terjadi lagi di kawasan perairan Tangerang, Banten? Lalu seperti apa pengawasannya dan dari pihak TNI AL untuk mengawasi ini? Ya, memang tadi dijelaskan dari pihak TNI AL serta KKP pun mengatakan bahwa nantinya ke depan akan dilakukan intensif dalam melakukan patroli, dan mereka juga akan melakukan kolaborasi. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal serupa, karena memang pagar laut ini cukup mengganggu, dan ini juga merupakan suatu hal yang melanggar hukum karena tidak memiliki izin yang sah dalam berada kegiatan ataupun pembuatan di daerah laut. Dan selain itu juga ini cukup mengganggu dari para nelayan, dan TNI mengatakan ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto, yang dimana diharuskan untuk melakukan pencabutan segera karena memang para nelayan pun terganggu dalam proses pencarian ikan melaut, dan ini pagar bambu cukup berbahaya. Dan sebelumnya juga dikatakan bahwa kenapa proses ini dapat berjalan hingga 1 bulan karena banyak kendala yang terjadi, mulai dari cuaca yang ada, lalu juga beberapa dari anggota TNI Angkatan Laut pun
mereka ada yang terkena dengan adanya kail pancing yang cukup panjang sehingga harus dilakukan proses operasi ataupun dibawa ke rumah sakit, dan juga ada yang terkena dengan duri ikan pari. Hal ini juga menyebabkan kendala-kendala yang seperti cuaca dan ombak yang cukup mengganggu dengan adanya proses pencabutan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata dari perairan Tangerang, Banten. Dan saudara, pengusutan kasus pagar laut terus bergulir dengan ditemukannya dugaan pencatutan identitas warga untuk membuat sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Namun soal tersangka, polisi menyatakan masih bergantung pada gelar perkara yang dilakukan pekan depan. Dugaan pencatutan identitas warga untuk pembuatan sertifikat didasari temuan polisi di rumah Kepala Desa Kohot Arsin dan kantor Kelurahan Kohot. Dari penggeledahan, polisi menemukan alat pembuatan dokumen palsu yang juga sudah diakui Arsin. Polisi juga menyita 263 warkah tanah dan sejumlah dokumen untuk mengajukan SHM dan SGB di area pagar laut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro bilang, temuan ini memperkuat hasil pemeriksaan terhadap warga yang membenarkan adanya pencatutan identitas seperti KTP untuk memasukkan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut. Sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai girik yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Namun, warga yang dicatut namanya tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki tanah tersebut. 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Ya itu, Pak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Ya, Bapak. anak saya. Terus langsung Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya, tahu-tahu jadi begini. Hingga kini, 44 saksi dari warga hingga kementerian telah diperiksa. Polisi menduga Kades Kohot Arsin mencatut nama warga untuk menerbitkan girik palsu. Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah yang melaporkan kasus ini ke polisi meyakini keterlibatan Kepala Desa Kohot Arsin dalam pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni berharap seluruh yang terlibat dalam kasus pagar laut dapat dikenai sanksi hukum. Kami sangat berharap untuk segera ada pengumuman siapa saja yang dijadikan tersangka dalam kasus pemagaran laut dan juga soal HGB dan SHM yang kemudian terbukti palsu. Yang sedang diusut ini kan untuk Desa Kohot ya. Kita belum mendengar apakah 16 desa juga termasuk yang masuk dalam tahap penyidikan ini. Karena sebagaimana yang sudah beredar bahwa
16 kepala desa juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ya. Seiring dengan proses hukum pagar laut, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang juga memasuki tahap akhir. Hari ini, TNI Angkatan Laut akan menutup proses pembongkaran pagar laut yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu lalu. Dari total pagar sepanjang 30 km, tersisa pagar laut sepanjang 1,36 meter yang akan diserahkan TNI Angkatan Laut pada warga dan nelayan setempat untuk dibongkar secara mandiri. Tim Liputan Kompas TV.